welcome back in my channel. Ya, channel saya adalah Barat Kapatse, bukan Timur Kapatse ya, Barat Kapatse. Nah, kali ini saya akan membahas. Oh, sebelum itu saya lagi berada di kebun ya. Di kebun saya lagi memantau ini keadaan kebun kelapa saya. Ya, sekalian saya juga ambil ini kayu bakar ya buat di rumah untuk orang tua masak ya. Nah, hari ini saya akan membahas seputar timnas Indonesia ya. Nah, kali ini banyak sekali lah yang berseliweran ya di media sosial ya tentang bagaimana sih Indonesia ini sejak ditinggal Sintayong ya kan. Sejak ditinggal Sintayong Indonesia kok jadi hancur lebur begini ya, gagal total gini ya. Dari mulai kita gagal masuk Piala Asia U2 berapa itu ya, U23 ya, kemudian di AFF pun gagal juga, kemudian terakhir ini baru-baru ini kita pun gagal lolos ke putaran berikutnya ya, U23 de Piala apa ya, SEA Games ya, SEA Games gagal juga. Aduh, kemudian beberapa lalu kita juga gagal lolos ke Piala Dunia. Pokoknya timnas Indonesia nya total apa, totalnya gagal total ya. Aduh, ini sebenarnya sudah saya menjelaskannya. Indonesia sekarang ini ada pelatih kemarin yang bagus ya, dipecat juga ya. Ada pelatih yang betul-betul sungguh-sungguh yang ngelatih kemarin waktu pas di round 4 itu piala kualifikasi Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Sintayong ya kan, dipecat pula itu. Padahal udah terlihat loh untuk pelatih ini bagus, taktikalnya, cara mainnya enak, kemudian ada kemungkinan besar untuk lolos ke Piala Dunia round 4 kemarin. Cuman gara-gara yang di Cina kemarin itu jadi patokan Sintayong dipecat sih, gara-gara satu orang pemain yang nggak menginginkan Sintayong lagi, kayak yang atau tahu dia yang out ya kan. Kalau emang ada pemain seperti itu, nggak ada loh, nggak boleh ada pemain yang lebih besar dari pelatih ya kan, yang lebih besar dari timnas Indonesia. Apalagi Sintayong kan yang ngorbitin mereka, yang panggil mereka. Tapi mungkin dia salah satu blunder dari Sintayong sih, yang memanggil orang itu jadi pelatih pemain. Jadi ya gimana lagi, pemainnya udah dipanggil, justru pemain yang dipanggil itu yang jadi blunder bagi Sintayong. Tapi terlepas dari Cina kemarin ya, Indonesia bisa comeback kok lawan Arab Saudi kemarin di GBK 2-0 lagi. Dan lucunya lagi, pas setelah ngalahin Arab Saudi, Indonesia Sintayong ya, maksudnya Sintayong malah dipecat ya kan, dipecat lagi, diganti sama bintang laut Patrick Kluivert ya kan. Hancur lah sudah ya kan. Ini lucunya juga pengurus sepak bola Indonesia, orang masyarakatnya lagi seneng-seneng, lagi bereuforia dengan kejayaan Indonesia. Sekarang kembali ke formasi ke-8, bukan lagi formasi apa ya, formasi yang oke. Tadi kembali ke formasi ke-8. Indonesia ini mengurus timnas Indonesia ini nggak tahu lah gimana mau maju kalau begini. Giliran kita mau maju, ada aja orang-orang yang apa ya, orang-orang yang sepertinya nggak mau Indonesia ini, timnas Indonesia ini maju.
memecat pelatih itu tunggu eventnya selesai. Kami lebih baik kalah atau nggak lolos ke Piala Dunia itu ya yang pelatih yang sebelumnya, Sintayong. Kami bilang kita ini harus move on dari Sintayong ya, tapi kami juga ingin move on dari Anda. Paham kan maksud saya? Siapa suruh mimpi mimpi masuk Piala Dunia lah, emangnya salah? Dan mimpi itu bisa jadi saya kenyataan kalau Anda nggak pecat, ya kan? Kita harus move on dari Sintayong, dan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia juga bisa mengatakan kami juga ingin move on dari Anda. Sampai sini paham kan maksud saya? Dan katanya kemarin kalau saya sudah tidak dipercaya, saya akan mundur. Ya apalagi kami pecinta sepak bola Indonesia dan nggak percaya lagi dengan Anda. Nah sekarang kami nagih janji Anda, apa yang Anda katakan, karena manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Itu hewannya itu yang dipegang lah, hewan peliharaan itu yang dipegang adalah talinya. Karena manusia itu kata-katanya atau bicaranya atau omongannya. Nah sekarang kenapa tidak ditepati? Itu janji harus ditepati. Kenapa harus tunggu berikutnya? Kami kan udah nggak percaya lagi, saya kan udah nggak percaya lagi, maksud saya udah mundur aja. Lagi pula kami tuh muak juga sih sama kalian ini, ada pelatih baru kok. Sekarang Indonesia kan gagal total kan keseluruhan, kecuali timnas U17 yang kemarin yang tampil di Piala Dunia bagus lagi. Kali itu ya selebihnya yang U22 U3 enggak U22 ya U23 ya enggak lolos ke Piala Asia lagi. Tapi sekarang kita masih beruntung karena masih ada laga yaitu timnas senior ini yang sudah diberikan tiket langsung oleh Sintayong untuk lolos ke Piala Asia. Dan kita tunggu saja pelatih terbaru ini apakah bisa membawa Indonesia lebih dari Sintayong, iya kan? Nasib timnas Indonesia, kapan ya timnas Indonesia ini bisa masuk ke Piala Dunia, dan kapan ya pengurus-pengurus sepak bola Indonesia ini bisa lebih mendengar suara pecinta timnas Indonesia yang ingin lebih maju. Ya berarti timnas Indonesia ini bukan milik rakyat Indonesia, ya kan? Berarti timnas Indonesia ini milik pengurus PSSI, pengurus mereka yang mengurus. Kan kita ini cuman ya datang nonton, bayar, udah dapat uang mereka. Dan kita giliran kita ingin memuaskan rasa puas kita, bangga kita lolos ke Piala Dunia, ya nggak lolos mereka fokuskan saja dengan cara mereka. Ya lah ya, saya berdoa ya semoga berikutnya nanti adalah pengurus-pengurus sepak bola yang sedikit lebih mendengarkan suara masyarakat, ya tidak mementingkan egonya sendiri. Ya saya berdoa semoga adanya nanti, saya rasa banyak kalau misalkan siapa yang bisa gantikan kepala pengurus ini, banyak malah yang bisa. Hanya saja mereka tidak dikasih kesempatan. Lagi pula kalau Indonesia misalnya dipegang oleh orang yang tepat, orang yang bagus, ya bisa saja Indonesia bisa terbang tinggi lagi. Udahlah, sekian aja dulu dari saya ya. Semoga Indonesia bisa lebih baik ke depannya, timnas Indonesia lebih bisa maju ke depannya dari semua umur, U17, U20, U22, U23 sampai ke senior ya. Semoga ada pemimpin atau pengurus sepak bola yang bisa mendengarkan suara rakyat
ini. Oke, ciao.